Salam Pak Esra, dalam Mazmur 3 ayat 4-5 dikatakan bahwa tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kita perhatikan ayatnya yang keempat. Dikatakan bahwa Tuhan disebut Engkau, kata ganti orang kedua. Pada ayat yang kelima, Tuhan disebut Ia atau Nya, kata ganti orang ketiga. Pada ayat yang keempat, berbicara kepada Tuhan. Tahu-tahu ayat 5, berbicara kepada pendengar atau pembaca. Bagi saya agak aneh. Tolong beri tanggapan Pak Esra. Terima kasih. Ya mungkin bagi kita aneh. Tapi harus diingat bahwa ini adalah Mazmur. Mazmur itu kan lagu atau puji-pujian. Nah, sebenarnya bukan hal yang aneh di dalam puisi Ibrani apabila subjek di dalam pembicaraan itu bisa berubah-ubah. Tuhan bisa menjadi orang kedua di dalam sebuah pembicaraan, tapi bisa menjadi orang ketiga. Pada waktu Tuhan menjadi orang kedua, maka dia disapa atau disebut sebagai engkau. Pada waktu dia menjadi orang ketiga, maka dia disebut sebagai ia atau bentuk kepemilikannya. Ya. Nah, bahwa itu adalah ciri dari puisi Ibrani, itu bisa terlihat dari Mazmur terkenal ya. Tuhan adalah gembalaku, ya, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Waktu pemazmur berkata Tuhan adalah gembalaku, dia kan tidak berbicara dengan Tuhan. Kalau dia berbicara dengan Tuhan, dia harus bilang, Engkau adalah gembalaku. Tapi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku, bukan engkau. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia menuntun aku ke air yang segar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia besertaku. Lalu bentuk kepemilikan, gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Nah, tapi nanti kita bisa lihat, tiba-tiba dia berubah. Dari bentuk ketiga menjadi bentuk kedua. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Jadi dari orang ketiga berubah menjadi orang kedua. Nah, kalau begitu memang itu ciri puisi Ibrani. Dan sebenarnya itu sesuatu yang menarik. Artinya dari Mazmur itu kita belajar dua hal. Kita harus melakukan dua hal. Pertama, bahwa kita itu harus berbicara kepada Tuhan, tapi kita juga harus berbicara tentang Tuhan. Pada waktu kita bicara dengan Tuhan, kita menyapa Dia sebagai engkau. Tapi waktu kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara Dia sebagai ia atau nya, dan kita berbicara dengan orang lain. Maka ini pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam artian, saya ngomong dengan Tuhan. Atau saya berbicara tentang orang lain, saya bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan. Maka pada waktu Daud mengatakan bahwa Tuhan itu gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput hijau, Dia menuntun aku ke air yang tenang. Saya sedang bersaksi, pemazmur sedang bersaksi kepada orang lain, itu loh Tuhan saya. Dia menyaksikan pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tapi tiba-tiba berubah arah, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, maka dia sudah berbicara dengan Tuhan. Nah, banyak orang yang mau bicara dengan Tuhan, tapi lupa bicara tentang Tuhan. Dan banyak orang bicara tentang Tuhan, lupa bicara dengan Tuhan. Maka sebenarnya dari puisi-puisi Ibrani yang masuk ke dalam Mazmur, kita harus belajar bahwa pentingnya keseimbangan untuk berbicara dengan Tuhan dan berbicara tentang Tuhan. Berbicara dengan Tuhan menyangkut relasi saya dengan Dia. Tapi berbicara tentang Tuhan itu bicara soal kesaksian saya tentang Dia. Maka justru disitulah keindahannya. Kita mungkin rasa aneh, tapi itulah pesan dan maksud dari keindahan dan keunikan puisi Ibrani itu.